Mengakui Yesus Mesias, Putra Allah, Sang Penebus, adalah menjadi orang-orang yang hidupnya tidak hanya memikirkan kehendak kita, melainkan juga harus memikirkan kehendak Allah. Kehendak Allah juga membutuhkan keberanian kita untuk menghayati pengalaman salib. Semoga pengalaman Injil hari ini juga menjadi kekuatan kita, bahwa pengakuan akan Yesus Mesias juga hendaknya membuat kita berani untuk selalu melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Meskipun kehendak itu harus kita awali dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang kita rasa sebagai salib Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, selamat pagi semuanya. Ekaristi pada pagi ini kita diajak untuk menyadari bahwa pengalaman iman akan Yesus yang Mesias harus juga ditunjang dengan keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup di mana Yesus Mesias adalah jaminan kita semua. Petrus dalam hal ini tidak mampu untuk menggandengkan antara pengakuan mesianis dengan keberanian untuk menuju ke Yerusalem. Kita persiapkan Ekaristi pada pagi ini dan kita mohon ampun, seringkali kita juga kurang mampu untuk menerjemahkan dengan baik iman dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Yesus Kristus Putramu menjadi sumber air hidup yang memuaskan dahaga kami akan penyertaan-Mu. Semoga kami senantiasa taat melaksanakan sabda-Mu, agar kami pun menjadi pembawa damai bagi dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Pada masa itu sampailah segenap umat Israel di padang gurun Zin pada bulan pertama. Mereka lalu tinggal di Kades. Di sana Miriam meninggal dunia dan dikuburkan. Sekali peristiwa tidak ada lagi air minum bagi umat. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Mereka bertengkar dengan Musa, katanya, "Mengapa kami tidak mati binasa pada saat saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan? Mengapa kalian memimpin jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Mengapa kami dan ternak kami harus mati di sini? Mengapa kalian memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini? Ini bukan tempat untuk menabur. Tidak ada pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada." Maka pergilah Musa dan Harun meninggalkan umat. Mereka masuk ke kemah pertemuan dan bersujud. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, dengarkanlah seruan umat-Mu, dan bukalah harta benda-Mu, sumber air hidup, agar mereka dipuaskan, lalu berhenti bersungut-sungut." Maka tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan lalu bersabda kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan bersama dengan Harun kakakmu, suruhlah umat berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya memberikan air."
maka engkau akan mengeluarkan air bagi mereka dari bukit batu itu dan memberi minum umat beserta ternaknya. Musa lalu mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesudah itu Musa dan Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu. Berkatalah Musa kepada mereka, "Dengarkanlah, hai orang durhaka. Masakan kami dapat mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kemudian Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun, "Karena kalian tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, maka kalian tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kekudusannya di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti di waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu,
engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dikatakan Injil hari ini menarik sekali, bahwa banyak orang melihat Yesus sebatas penampilan, sebatas perbuatan, lalu mereka menceritakan Yesus itu seperti Elia, seperti Yohanes, atau seperti para nabi yang lain. Artinya bahwa perjumpaan banyak orang dengan Yesus itu membuat banyak orang teringat akan kisah-kisah para nabi terdahulu, kisah Yohanes, kisah Elia, dan sebagainya. Kemudian apa yang ditanyakan Yesus kepada para murid lebih mendalam, pengalaman iman yang dialami oleh para rasul. Siapakah aku menurut kamu? Engkaulah Mesias, engkaulah penebus, engkaulah yang dari Allah. Tentu pengalaman ini tidak sekedar melihat perbuatan Yesus, namun juga terjadi karena perjumpaan secara pribadi, tinggal bersama Yesus dan mengalami pengalaman personal dengan Yesus, sehingga Petrus berani mengatakan, "Engkaulah Mesias." Apa yang dilakukan Petrus merupakan satu juga apa yang menjadi pengakuan iman gereja, engkaulah Mesias. Namun apa yang dilakukan Petrus menjadi tidak nyambung ketika Petrus tidak berani untuk diajak mengalami kehendak Allah, meskipun kehendak Allah itu harus pergi ke Yerusalem dan mengalami penderitaan dan sebagainya. Mengakui Yesus Mesias, mengakui Yesus Putra Allah, Sang Penebus, adalah menjadi orang-orang yang hidupnya tidak hanya memikirkan kehendak kita, melainkan juga harus memikirkan kehendak Allah. Kehendak Allah juga membutuhkan keberanian kita untuk menghayati pengalaman salib. Semoga pengalaman Injil hari ini juga menjadi kekuatan kita, bahwa pengakuan akan Yesus Mesias juga hendaknya membuat kita berani untuk selalu melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, meskipun kehendak itu harus kita awali dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang kita rasa sebagai salib Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur atas pewahyuan dari Putra-Mu dalam perjamuan kudus yang kami rayakan ini.
Semoga kami tekun melaksanakan sabdanya yang menuntun kami pada keselamatan kekal, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, semoga kita masing-masing pada hari ini dan segala jerih payah kita, usaha kita terlebih keluarga, dijaga, dilindungi dan disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Eukaristia harian kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.